Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahr wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbi wa la yabisin illa fi kitabim mubin. Di sisi Allah itulah kunci-kunci gaib. Selama ini kalau disebut gaib, biasanya bayangannya itu genderuwo, kuntilanak, wewe, suster, tuyul dan atau si manis jembatan. Itu pikiranmu. Kalau saya berpendapat jin itu bukan makhluk gaib. Kenapa? Karena jin juga termasuk yang wajib beriman pada yang gaib. Kalau jin itu makhluk gaib, kemudian wajib beriman pada yang gaib, berarti jeruk minum jeruk. Dah, itu kita bahas lain waktu insya Allah. Karena kalau nanti saya ngomong gaib-gaib, makin kuat saja orang nyebut saya dukun karena pakaian saya hitam. Allah tahu semua yang di daratan dan di lautan. Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidak satu daun pun jatuh kecuali Allah pasti tahu dan tidak usah nunggu waktu, jatuh tahu. Wala habbatin fi dhulumatil ardi wala ratbi wala yabisin illa fi kitabim mubin. Dan tidak ada bebijian di kegelapan bumi, tidak yang kering, tidak yang basah, kecuali semua itu sudah ada di dalam kitabim mubin, kotak hitamnya Allah. Rupanya hitam itu bagus sekarang. Lewat batu hitam Hajar Aswad dibersihkan dosa-dosa manusia. Lewat kotak hitam pesawat diketahui rahasia air Asia. Mungkin satu saat lewat yang hitam-hitam kayak gini diberesi Indonesia. Dia ustadznya ikut hitam juga mulai sekarang, biasanya putih terus. Apa yang kita ambil? Pertama, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala punya kuasa mutlak di atas teori manusia. Tidak ada satu peristiwa kecuali itu sudah ada di dalam planning Allah. Jauh sebelum Allah menciptakan manusia, jauh sebelum Allah menciptakan alam dunia dan seisinya, rencana sudah selesai, program sudah tuntas, sekarang tinggal pelaksanaannya. Jadi apa yang terjadi dengan jatuhnya air Asia wajib diyakini itu sudah takdir Allah. Pasti ning Gusti. Dulu saya sempat dengar pengajian di Jogja. Ada cerita sepasang suami istri yang punya anak wanita cantik dua-duanya. Kalau cantik biasanya banyak peminatnya, banyak kumbang yang ingin hinggap di atasnya, banyak lebah yang ingin menyedup madunya. Tapi antara si bapak dengan si ibu beda pendapat. Kata si ibu pengennya mantu saya ini insinyur saja, kata bapaknya mantu saya santri lah. Lama-kelamaan wong namanya barang dagangan ya payu kayak gue. Akhirnya antara santri dengan insinyur diadu di situ. Sebetulnya tidak levelnya kalau santri diadu dengan insinyur, kan lain alamnya. Pertanyaannya cuma dua, masing-masing orang tua mertua ini mengajukan satu pertanyaan. Pertanyaan pertama, anak-anakku menantuku sekalian, apa sebabnya? Apa sebabnya bebek binatang kecil tapi suaranya keras, sedangkan kerbau binatang besar suaranya pelan? Kata insinyur, saya. Kenapa nyuruh? Yang menyebabkan bebek kecil tapi suaranya keras karena lehernya panjang, sedangkan kerbau walaupun badannya besar tapi karena lehernya pendek suaranya pelan. Nah, si santri diem saja. Kamu santri mau ngomong gue, kenapa itu? Alah ya sudah takdirnya Gusti Allah. Satu lagi pertanyaan dari mertuamu iki rungokke.
Ini kan kusia ngomong ya. Apa sebabnya? Rumput yang di pinggir kali itu subur-subur, sedangkan yang di pucuk gunung itu kurus-kurus, kata insinyur. Saya, kenapa? Karena yang di pinggir kali dekat sumber air, maka menjadi subur, banyak kena air, sedangkan yang di pucuk gunung dekat dengan matahari, jauh dengan sumber air, jadi kering dia. Bagus. Kamu santri, Allah ya pasti nih Gusti Allah. Tapi ketika akan dibubarkan, santri interupsi, tunggu sebentar. Walaupun saya hanya bicara takdir Allah bukan tanpa alasan, bukan tanpa argumen. Kenapa? Kalau memang gara-gara lehernya pendek, itu kemudian kebo menjadi kecil suaranya, dan gara-gara lehernya panjang, bebek panjang suaranya, mestinya semua yang pendek kecil suaranya, semua yang panjang panjang suaranya. Memang ada yang lain, ada yang lain. Mana buktinya? Kodok lehernya pendek, suaranya kenceng. Ular kadut leher semua nggak ada suaranya. Jadi yang benar apa? Takdir Allah. Terus yang kedua, kalau memang gara-gara dekat dengan sumber matahari menjadi kering, dekat dengan sumber air menjadi subur, mestinya semua yang dekat dengan sumber air menjadi subur, yang dekat dengan matahari jadi kering. Memang ada yang lain, ada yang lain. Mana buktinya? Rambut di kepala saya dekat dengan sumber matahari, 2 bulan tidak disukur gondrong, tapi ada rambut rumput pinggir sumur saya tidak pernah gondrong-gondrong. Jadi yang benar mana? Yang benar takdir Allah. Makanya kalau besok di Brigif ini ada yang malas pengajian, ditanya kenapa malas ngaji? Takdir Allah. Kalau jawab begitu, komandan pukul tuh orang segir. Kenapa komandan pukul saya? Takdir Allah. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan para pemirsa TV One dimanapun Anda berada, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengumumkan, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ, asalnya itu wanablukum. Itu nanti kalau kita sinau bahasa Arab akan beda maknanya. Wanablukum, dan akan menguji siapa kami, kum, akan kamu sekalian. Wanablu, lan bakal nguji sapa ingsun Gusti Allah kum ing sira kabeh. Paham ya, ya? Wanablu jeung rek nguji saha kami kum ka anjeun sadayana. Ditambahi dengan satu la, dan sungguh kami akan menguji kamu. Tambahin nun tauhid, walanabluwannakum, dan sungguh benar-benar kami akan menguji kamu. Ini artinya apa? Warningnya serius, peringatannya serius. Kamu semua pasti akan mengalami ujian. Kenapa ini diumumkan jarak jauh? Supaya saat ujian datang, siap ngisi ujian dengan benar. Lawang bola bali dibaca ayatnya saja kadang-kadang ngisinya salah kok. Jauh hari Allah sudah mengumumkan, pengumumannya bukan 1-2 minggu. Sejak ayat Al-Quran diturunkan, Allah sudah mengumumkan seluruh manusia akan menghadapi ujian selagi dia ada hidupnya. Dari kecil sampai tua ada ujiannya. Mungkin anak kecil itu ujiannya nggak punya mainan. Remaja mungkin ujian nggak bisa pacaran. Yang kawin mungkin ujian nggak punya turunan. Yang tua mungkin bingung ujiannya di mana bikin kuburan. Kan bisa saja. Itu ujian semua itu. Ada rasa cemas, ada lapar, ada kematian, ada yang sakit. Itu semua ujian. Tinggal maknani ujian. Jangan dihadapi dengan longso. Mulanya orang Jawa ngomong, jopodona longso. Alah ratuwe kaset tentara. Zaman Mas Joko rekoso. Urip pancen angel. Kutune ra usah ati kudu tentrem nyambut gawe ulat ojo peteng yang dikongkon iku ini pegang sekarang ini.
Jopo don longso, jangan tenggelam dalam kesedihan. Tadi ayatnya, likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kamu tidak berduka dengan tidak ada, dengan yang hilang. Wala tafrahu bima atakum, tapi juga jangan terlalu gembira dengan apa yang datang pada kamu. Jopo don longso itu. Urip pancenangan, hidup tidak gampang. Meskipun hidup kita tidak pernah pesan. Janji Allah tadi, aku pasti akan menguji kamu semua. Khauf, rasa takut, khawatir, lapar, kurang buah-buahan, kurang jiwa. Satu pesan Allah, yen ujian tumibo, lamun ujian geus ngaranapan anjeun sadayana hiji kami mesen. Wabasyiris sabirin, kandake karo wong kang podo sabar kabeh. Bedakeun ka jelema nu sabar apa? Nanti buahnya. Siapa yang sabar? Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi, yaitu orang-orang satu keluarga, satu bangsa, satu negara, satu kompi yang ketika mereka ditimpa musibah, ngisi ujiannya, ujian lisannya apa? Ujian tulisnya ridho, ujian lisannya ditulis jawabannya apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Setan kadang-kadang ngasih jawaban juga, tapi jawabannya salah. Kata setan, kamu ngomong aja solompret. Nah, itu jawaban setan. Setan mengatakan bilang saja dancuk. Nah, itu omongan setan. Jawaban Allah cuma satu yang benar. Inna lillahi wa inna ilaihi. Kesandung itu musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Anak meninggal dunia itu musibah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Suami selingkuh itu musibah. Inna lillahi. Ayo, kemarin jawaban ibu-ibu apa? Waktu suami ibu ketahuan BBM-an dengan yang di sana itu loh. Ayo, baca innalillahi apa tidak? Enggak. Begitu cuk musibah banco. Nah, itu jawaban dari setan Jawa Timur. Malah yang di belakang apa? Begitu suaminya ketemu SMS, padahal mah nggak pacaran, cuma serius saja mau dikawin. Jawabannya apa? Jurik Tesia. Itu jawaban dari Tasikmalaya itu. Satu, kalau ada musibah kita yakin apa kaidahnya? Inna, kita ini lillahi, milik Allah. Kalau ini bantal milik saya, mau saya pakai, mau saya jual, mau saya berikan orang, mau saya buang, terserah saya. Wong itu punya saya. Ini istri saya. Mau saya ajak belanja, mau saya ajak jalan-jalan, mau saya jual, ya mungkin kok. Gimana saya? Kita ini milik Allah, oleh Allah diberi rezeki terserah Allah, dipanjangkan umur terserah Allah, dimatikan juga terserah. Wong punya, pegang coba itu. Tapi ketika sampaikan itu lupa. Ketika sampai ujian kita lupa bahwa itu jawaban yang benar. Kalau kita sudah seperti itu, apa oleh-olehnya? 3. Ulaika alaihim salawatu min rabbihim warahmah wa ulaika humul muhtadun. Sopo sing nalikaning entuk musibah nglakoniku hatinya ridho, lisannya mengucap innalillah. 3. 1. Solawat, dapat solawat dari Allah. Selama ini bulan Maulid ini banyak orang yang baca solawat kepada Rasulullah karena ada firman Allah, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya bersolawat pada Nabi. Tidak cuma Nabi yang dapat solawat Allah. Di antara orang yang dapat solawat Allah adalah orang yang ridho dengan ujian Allah, mengucap inna lillahi. Allah mengatakan ulaika alaihim solawatum mir rabbihim, dapat solawat dari Tuhan mereka. Yang kedua warahmah, dapat kasih sayang Allah. Dan yang ketiga wa ulaika humul muhtadun, itu dia orang yang benar jalan hidupnya. Hamba-hamba Allah yang dimuliakan, yang namanya jatuh itu sebetulnya banyak. Ada yang jatuh hati, ada yang jatuh cinta. Di dalam Al-Quran namanya jatuh itu bisa sukut atau hubut. Peristiwa kejatuhan pertama terjadi pada leluhur kita, Kanjeng Nabi Adam. Kenapa ia dijatuhkan? Karena tidak mampu mensyukuri nikmat yang ada, tidak mencukupkan diri dengan anugerah yang ada.
Kalimatnya pendek di Quran. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Kau tinggal di negeri ini, di negara ini, di bumi ini, silahkan kamu makan semua yang bisa kamu nikmati minha, dari tempatmu itu. Jangan berpikir untuk mengkonsumsi makanan yang di luar negerimu. Ini TNI integralnya di sini nih. Kalau kau makan buah yang ada di kampungmu. Kalau kamu minum yang ada di negerimu. Tidak usah memberatkan diri dengan mencari makan makanan asing. Jangan merepotkan diri cari obat-obat asing. Loh, ternyata sekarang apa? Kencing manis, obatnya undur-undur. Alah. Belakangan katanya ada kanker, ada tumor, apa obatnya? Ternyata obatnya jengkol. Alah. Nggak usah yang berat-berat, Allah sudah sediakan. Tapi sangat disayangkan karena kampanye pihak luar kemudian Adam tergoda, ia pun mengambil sesuatu yang sebenarnya larangan Allah, dia jatuh. Itu kalimatnya ihbitu minha jami'a, jatuhlah kamu semua, turunlah kamu semua, meskipun pengertiannya macam-macam. Ada yang mengartikan bahwa hubut itu jatuh dari atas ke bawah, ini adalah jumhur ulama. Maka Hawa jatuhnya di Jeddah, Kanjeng Nabi Adam jatuhnya di India. Sebagai seorang istri pasti kangen dengan suaminya. Dia menderita bukan karena sakit kepala, bukan karena sakit di kakinya, bukan karena sakit badannya, sakitnya tuh di sini. Kangen karo bojone. Tapi kan sebagai seorang wanita yang suci tidak mau sembarangan pergi meninggalkan tempat di mana ia berada. Walaupun kangen sama suaminya, dia tidak pergi, tidak melangkah kemana-mana. Dia dekat, hanya berjalan melangkah kiri dan kanan. Yang dia lakukan hanya manggil suaminya, rasa kangen. Mas Adam, di mana? Tidak ngantuk. Sementara Adam yang jatuh di India, dia juga bingung mau mencari di mana istrinya karena dia tidak punya alamatnya. Mau nanya sama orang India, takut dikasih alamat. Kui meneh. Jalan keluarnya apa? Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Lalu Adam menerima SMS dari Tuhannya, sabdo manjing sanubari gitu. Lalu kalimat itu dia baca, dia amalkan, Allah terima tobatnya. Pulih krisis ekonominya, bertemu dengan istrinya, berpisah dengan istrinya, bukan 1-2 hari ibu-ibu, konon 300 tahun, karena umur Nabi Adam 1000 tahun lebih. Kita jangankan berpisah dengan suami selama 300 tahun, 3 kali lebaran saja suami gak pulang kayak bang. 300 tahun. Apa jalan keluarnya? Fatalaqqa Adamu min rabbihi. Ketika engkau dirundung duka, jatuh negerimu, krisis ekonomimu, sulit masalahmu, cari kalimatin min rabbihi, cari firman yang dipaketkan dari Allah. Jangan hasil otak manusia, kembali kepada Allah, baca firman Allah, amalkan firman Allah, tegakkan syariat Allah untuk pribadi, keluarga, negara, bangsa dan negara ini. Baru beres. Hamba yang dimuliakan, Nabi Yunus itu 3 hari 3 malam di perut ikan, bukan di perut pesawat. Nabi Yunus kecemplung lautan dimakan ikan 3 hari 3 malam, mestinya hancur, tapi ora hancur, ora. Kenapa? Nabi Yunus sekti mundrogono, orang nganggo klambi ontoseno. Apa yang dia baca? Karena dia punya hubungan dengan Allah, badannya terjepit, hatena majrit maratan langit ngocek maratan jagat, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin, la ilaha illa anta subhanaka ini kuntu, bukan ini untuk. Dari Allah, kembali kepada Allah, kan jelas sekali itu. Yang ketiga,
Ketika bencana itu terjadi, sebenarnya ada kehendak Allah yang tersembunyi, yang itu nikmatnya besar, jarang orang yang tahu. Kalau bukan karena letusan Gunung Merapi, tidak akan subur tanahnya. Kalau bukan karena tabrakan mobil, tidak akan kaya bengkel mobil. Kalau tidak orang meriang, tidak akan kaya dokter-dokter. Kalau orang sehat semua, kapan dapat duit ya dokter? Dan ketika terjadi bencana kapal yang jatuh, Aisyah apa Air Asia? Aisyah kumaha ta Aisyah? Ada rahasia yang dibuka Allah. Apa? Perhatikan. Satu, ternyata ada penerbangan yang tidak sesuai dengan prosedur yang dilanggar oleh manusia. Berapa tahun pelanggaran dilakukan, kalau tidak diungkapkan dengan musibah, tidak akan terungkap. Dan jangka panjang, insya Allah orang-orang yang curang akan terhenti dengan sendirinya. Pasti ada hikmahnya. Ada rahasia di sini. Kemudian juga betapa banyak orang yang banjir pahala kemarin. Saya ikut tahun baruan di Pangkalan Bun dengan Pak Bupati Pak Ujang Iskandar. Hempak semua wakil rakyatnya, DPRD-nya hempak semua. Apa yang terjadi? Malam itu tidak ada maksiat, malam itu tidak ada hiburan. Semua berdoa kepada Allah. Kalau tidak ada musibah, tahun baru itu pasti tidak ada doa bersama. Kebersamaan kita sedang ditantang oleh Allah. Kalaulah semangat kebersamaan dan sadar diri ini tumbuh pada seluruh bangsa Indonesia, beres. Dan terakhir, ingat, pesawat itu ada pilotnya, ada penumpangnya. Negara tuh kayak gitu. Kepala negara adalah pilotnya, pesawat adalah undang-undangnya, penumpang adalah rakyatnya. Sehebat-hebatnya kepala negaranya, kalau pesawatnya rusak, hancur negerinya. Sehebat-hebatnya pesawatnya, kalau pilotnya meriang karena baru sembuh, itu jadinya. Tapi belum tentu. Karena apa? Situasi rakyat mungkin berubah, alam menghendaki lain. Ketika Allah menghendaki yang lain, kehancuran bukan dari tubuhmu, bisa jadi tantangan luar, engkau tidak mampu menembusnya. Tapi kalau pilotnya sehat, pesawatnya stabil, penumpangnya tenang, secara umum biasanya pesawat bisa terselamatkan. Ada sesuatu yang bisa terjadi di sebuah negara tanpa diduga dan dinyana. Kita sekarang ada yang ganteng, ada yang cantik. Tadinya itu bukan apa-apa. Telur dijual masih laris. Tapi kalau bahan jenderal dijual, nggak ada yang beli. Kecuali yang ngerti betul. Bisa jadi sempurna seperti sekarang ini, ada kalimat inna khalaqnahum min nutfatin amsyajin nabtalihi faja'alnahu sami'an basira. Kami menciptakan manusia itu dari sperma yang kami aduk, nabtalih, kami uji. Lalu setelah diuji, sekarang dia kami buat sami'an basira, bisa mendengar, bisa melihat. Jadi mendengar, melihat, ganteng, gagah tuh hasil ujian di dalam rahim seorang wanita. Manusia yang lulus ujian di dalam rahim bumi pertiwi, insya Allah besar negeri ini. Semoga semua ujian yang menimpa kita mendewasakan kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurna fi musibatina wa khulf lana khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurna fi musibatina wa khulf lana khairan minha. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurna fi musibatina wa khulf lana khairan minha. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun
Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.